Ya kalau pengeluaran kan pasti otomatis akan bertambah ya. Tapi saya sebagai ini juga saya sadar kalau minyak dunia kan naiknya memang cukup tinggi ya. Jadi memang menurut saya masih cukup wajar sih kalau pemerintah itu secara bertahap mesti menaikkan ini sih harga gas dan minyak ya. Kalau enggak nanti kasihan pemerintahnya juga ya, mesti subsidinya terlalu besar nanti ke rakyatnya. Jadi sementara kita kalau memang bisa mampu untuk membeli yang non subsidi lebih bagus sih kita membantu pemerintah sih dengan membeli yang non subsidi. Belum sih, karena pemakaian untuk memasak juga nggak terlalu tinggi. Karena jumlah keluarga saya juga sedikit. Ya berharap sih jangan ada kenaikan lagi. Kalau dampak kenaikan harga gas itu mungkin baru berasa sebulan ke depan. Karena ini kan harga baru ya. Kemudian yang kedua, ya saya harapkan pemerintah kemudian kalau misalnya memang ada subsidi khusus, memang harus ketat pengawasannya. Kebijakan ini juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat di tengah naiknya. Kita ke BPH, Pak Saleh. Itu tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian ya ada pro dan kontra ya. Dan kemudian kebijakan kenaikan ini tentunya perlu dicermati lebih jauh lagi. Nah BPH Migas selaku yang juga dalam hal ini berkewenangan di situ, silahkan. Terima kasih Mbak Manohar. Jadi memang kalau kami melihat kita bicara yang disubsidi, ya kan. Jadi tugas kami ini sebetulnya menjaga ya agar kuota solar dan pertalite yang betul-betul mencapai tujuannya atau konsumen yang berhak menerimanya. Jadi memang ini BBM ini sekarang menjadi perhatian kita semua karena menyangkut hajat hidup kita ya kan. Tadi Pak Murkodi juga mengatakan betapa besar impact ya Pak ya dari LPG maupun BBM ini dalam rantai bisnis beliau. Kemudian yang kedua kita juga menghadapi situasi ketika demand atau kebutuhan kita terhadap BBM khususnya solar pasti naik. Nah naik ini kan kita di satu pihak kita senang, ini kan berarti ekonomi betul-betul tumbuh ya kan, irama growth ini harus kita jaga, ya kan. Tapi di pihak lain memang kuotanya sudah ditentukan, ditentukan 15,1 dan 23,05. Nah ini yang kami harus jaga. Ya. Bagaimana cara kita menjaga agar alokasi kuota ini betul-betul tepat gitu kan, atau bisa tercapai hingga akhir tahun. Nah inilah yang kita perlu tiris lagi nih, siapa konsumen-konsumen yang sebetulnya kita sudah tahu selama ini bahwa mereka tidak berhak, ya kan. Mobil-mobil mewah kita sudah tahu harusnya tidak berhak. Kita sering lihat misalnya Pak Faisal orang mobil-mobil mewah ya mengisi. Nah ini kan saat ini kita pertegas lewat regulasi. Jadi nggak bisa lagi lewat himbauan istilahnya begitu. Jika perpres nanti ini revisi maka itu akan menjadi lebih clear. Pengaturannya tidak bisa lagi dengan himbauan meskipun saat ini kami terus menghimbau kita semua masyarakat kita untuk ayo jadi yang memang mobil-mobil ini kan orang beli mobil ini pasti mampu dong beli BBM ya kan. Tadi Pak Faisal juga bilang bahwa Pertamax pun ini sebetulnya kan masih semacam ya disubsidi ya Pak Faisal karena bukan harga keekonomian yang asli. Namun itulah jalan yang diambil oleh pemerintah dan saya pikir ini bagian dari pertimbangan-pertimbangan yang sangat kompleks ya. Sehingga sampai pada keputusan. Jadi yang penting buat kami sekarang ini di BPH ini bagaimana kami menjaga ya kan. Menjaga agar penerima atau konsumen ini betul-betul yang kedua bagaimana penyimpangan atau penyalahgunaan itu semakin lama semakin berkurang bahkan tidak ada lagi. Ini yang day to day kami lakukan saat ini di BPH. Tapi kalau kita bicara tentang kebijakan regulasi yang dibuat ini, beberapa orang menyampaikan ini terlalu rumit dan ribet. Bahkan jangan-jangan operatornya masih belum siap untuk bisa mengimplementasinya Pak. Ya memang kalau awal-awal sih mungkin terkesan demikian. Tetapi dulu kalau kita ingat kewajiban membayar tol dengan kartu misalnya itu dalam waktu cepat juga akhirnya masyarakat kita driver-driver kita tersosialisasikan ya. Peduli Lindungi juga demikian ya kan. Dan sekarang pun saya pikir untuk sistem digitalisasi sistem transaksi elektronik ini baik oleh Pertamina maupun badan usaha lain itu juga saya pikir sejauh yang kita lihat saat ini berjalan on track. Ya. Pendaftaran My Pertamina misalnya berjalan dengan cepat ya kan. Kemudian juga badan usaha lain juga melakukan hal yang sama.
Jadi memperbaiki sistem mereka sehingga nanti ketika ini diterapkan pembatasannya berdasarkan revisi Perpres itu betul-betul sudah siap di lapangan. Apa ini juga upaya antisipasi migrasinya? Ya kalau ini kita lebih menjaga agar konsumen yang berhak itulah yang menerima. Oke. Jadi yang tidak itu saat ini ya harus segera menggunakan BBM yang non subsidi. Kami sebenarnya juga mengundang Kementerian SDM dan sudah didisposisi ke Direktorat Hilir, tetapi sampai sore tadi ternyata semuanya sibuk dan tidak bisa untuk bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan kita di sini supaya bisa memberikan edukasi juga kepada pemerintah. Bang Faisal, ini menarik ya, karena di satu sisi jangan barengan dong, tapi kalau nggak barengan ini dampaknya juga makin berat. Setahu saya sebelumnya memang setiap bulan. Jadi diawali dari listrik. Ya. Listrik sudah 1 Juli, kemudian Agustus mungkin berubah ya sekuensnya, tapi mungkin menurut saya sih apalagi kalau bukan BBM. BBM dulu, nah gasnya belakangan kalau menurut saya perkirakan ya. Karena gas ini lebih cerewet nih gitu, rumah tangga kan. Artinya lebih mirip-mirip minyak goreng gitu. Nah BBM-nya udah ada kok modelingnya. Jadi oke, misalnya Pertamax-nya dinaikkan jadi 15.000. Kalau Pertalite-nya tidak dinaikkan hancur, kacau, orang pada tambah ke Pertalite lagi. Jadi ada selisih ya yang tidak boleh lebih dari berapa, kalau tidak seperti di Malaysia. Di Malaysia itu yang pindah dari di sana RON 97 tidak disubsidi, RON 95-nya disubsidi, itu 60% pindah. Jadi kan berat juga, saya rasa akan dipertimbangkan juga ya oleh pemerintah Malaysia karena disparitasnya hampir 2 kali lipat. Nah kita juga kan disparitasnya kalau naik 15.000 kan jadi 2 kali lipat dari Pertalite itu. Nah kemudian tadi gas Pak Ito tadi sampaikan internasionalnya naik 13 ya. Oke, 13 bisa dibuat naiknya di dalam negeri cuma 2%. Karena yang 11 dinolkan yang PPN. Jadi kan banyak variasi, jadi jangan 100% dibebankan ke Pertamina gitu. Terlalu berat Pertamina cash flow-nya. Jadi Pertamina kan uangnya pinjam dari bank ya. Pinjam dari bank ada bunganya macam-macam gitu jadi merepotkan. Dan ingat loh Pertamina ini perusahaan yang kalau ada apa-apa dengan Pertamina BUMN lain bisa terpengaruh gitu kan. Efek Domino. berantai itu yang harus diperhatikan. Jadi naik tapi yang kenaikannya paling rendah 2% gitu. Saya rasa ya insya Allah rakyat tidak bergejolak gitu kalau sekedar 2% agar tapi segala instrumennya digunakan dan ya pemerintah itu punya hati gitu ya. Kalau di tengah kesulitan ini kita melihat pemerintahnya tidak punya sense of crisis. Baru-baru ini 73 triliun digelontorkan buat menyuntik BUMN. Sehingga di era Pak Jokowi ini sejak tahun 2015 sampai 2022 itu BUMN total sumbangannya dividennya itu netonya cuma 30 triliun. 30 triliun. Jadi netonya maksud saya sumbangannya sumbangannya relatif sedikit karena suntikannya hampir sama dengan yang dia sumbang. Ini minta lagi 73 triliun. IKN minta lagi 24 triliun. Semua minta. Rakyat pantas marah kalau kelakuan pemerintah seperti itu. Studi banding masih jalan terus DPR. Undang-undang, bikin undang-undang apalah macam-macam gitu. Studi banding masih jalan terus. Kan bisa online, kan udah belajar dari COVID. Jadi elit, partai politik, pemerintah tidak menunjukkan dia mau berkorban.
Yang disuruh berkorban rakyat terus. Contohnya UMP cuma naik 0,85%. Masuk akal enggak? Jadi hati-hati pemerintah, elit politik, jangan sampai seperti di Sri Lanka orang kaya dikejar-kejar. Politisi dikejar-kejar, Perdana Menteri di berondong rumahnya, Presiden di berondong rumahnya karena kelakuan mereka itu. Yang tidak menunjukkan sense of crisis. Itu yang paling penting buat saya. Kita lanjutkan sesaat lagi.